Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran di segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet Season 2. Sebelumnya saya sarankan bagi kalian yang belum mendengarkan gancetnya Season 1 untuk segera mampir terlebih dahulu di link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jalanan rumah-rumah warga pun telah kami lalui. Beberapa menit kemudian kami mulai menapaki kaki di jalanan terbuka. Terpampang nyata keindahan perkebunan teh di kiri dan kanan jalan. Sebelum sampai di titik awal pendakian, Bang Leo mengajak kami berhenti sejenak untuk mendokumentasikan konten YouTube di perkebunan teh yang indah ini. Setelahnya, dia mengajak kami membuat formasi sejajar sembari membentangkan tangan, berjalan sedikit berlari, sambil berkelok-kelok, seperti anak-anak di film Laskar Pelangi. Kami pun berpartisipasi dengan antusiasnya. Kebahagiaan terlukis nyata di rona wajah kami berempat. Apalagi Tina, sepertinya pendakian kali ini berhasil membuat lukanya sedikit terobati dan melupakan sejenak tentang Hendrik. Pagar alam Sumatera ini memang tidak pernah bohong akan keindahannya. Inilah alasannya kenapa tempat ini dijuluki kota bunga. Sepanjang perjalanan kami tidak henti-hentinya disajikan pemandangan yang cantik. Tidak beberapa lama kemudian, kami tiba di pelang bertuliskan titik awal pendakian. Kampung 4, 1575 mdpl. Trek yang tadinya jalanan luas terbuka berubah menjadi jalur perkebunan teh yang terbilang sempit, sehingga membuat kami tidak bisa berjalan sejajar. Di sini kami berhenti sejenak untuk berdoa. Setelahnya barulah memulai pendakian. Kali ini formasi kami, Bang Leo paling depan disusul Tina dan Murni. Kemudian barulah aku yang berada di paling belakang. Aku gak percaya mas, akhirnya bisa mendaki ke puncak Gunung Dempo. Semangat! Murni nampak bahagia dan kegirangan. Aku hanya tersenyum melihatnya. Dia belum tahu kalau trek Gunung Dempo tidak ada bonusnya. Pikirku. Matahari di ufuk timur mulai meninggi. Embun pagi yang menempel di dedaunan mulai mengering. Jalanan perkebunan teh telah kami lalui. Tibalah saatnya kami memasuki jalur semak belukar seperti lorong. Kekuatan kaki mulai ditempa mencengkram kuat. Otot-otot tangan harus berpegang pada akar-akar pohon yang menyembul. Sesekali variasi tangga sempit kami lalui. Di tengah keringat yang mulai mengucur. Sekitar pukul 10 pagi kami tiba di Gerbang Rimba. Disinilah pendakian sesungguhnya baru dimulai. Otot-otot tangan dan kaki akan mendapatkan ujian yang berarti. Kami beristirahat sejenak walau tidak duduk dan menurunkan tas carrier. Di kejauhan terdengar suara siamang yang bersautan, seolah bersorak gembira menyambut kedatangan kami. Bagaimana? Aman kan? Tanyaku pada Murni dan Tina. Aman dong, jawab keduanya. 15 menit telah berlalu. Kami tidak boleh beristirahat lebih lama. Mumpung cuaca cerah, kita harus segera melanjutkan perjalanan, ujar Bang Leo sembari mendongak ke langit untuk memastikan tiada hujan. Namun ketika kami ingin melangkah untuk melanjutkan pendakian, ponsel Tina berdering. Hal itu pula memudarkan rona kebahagiaan di wajahnya. Siapa? Hendrik ya? Pertanyaanku dijawab anggukan kepala olehnya. Sudah, abaikan saja. Tutup semua problematika yang ada. Sekarang kita fokus saja dengan pendakian. Tina pun mengabaikan pesan singkat dari Hendrik suaminya. Dia kemudian mematikan ponsel dan menyimpannya ke dalam saku celananya. Bagaimana? Apa kita sudah bisa lanjut sekarang? Tanya Bang Leo. Tanpa menjawab, seolah saling mengerti kami kemudian segera melanjutkan perjalanan. Saat langkah dimulai, lagi-lagi alam memperlihatkan misterinya. Cuaca yang tadinya cerah ceria mulai menggelap. Sesekali sayup-sayup terdengar suara guntur dari kejauhan yang menghiasi pendakian. Di atas langit,
Awan hitam mulai berarak seraya berkata, "Awas, sebentar lagi akan turun hujan." Dari sini aku mulai mengerti kenapa kepenulisan hujan dan hutan hanya beda satu huruf saja. Karena hujan dan hutan berjalan berdampingan. Kami terus meniti langkah ditemani kabut tebal yang mulai bertebaran. Di perjalanan aku teringat akan satu hal yang tadi kami lewati. "Bang, tunggu deh. Kayaknya kita harus balik." "Kenapa harus balik?" Bang Leo balik bertanya. "Tadi kita lupa berwudu di sungai Kaliduren." Bang Leo pun menghentikan langkah, diikuti Murni dan Tina. "Jadi gimana dong? Masa kita harus putar balik?" pungkas Tina. "Percayakan semuanya pada yang di atas. Lagi pula tidak ada aturan dari pengelola Dempo yang mengharuskan akan hal itu." "Ini semua adalah salahku. Lama tak berkunjung ke Dempo. Aku melupakan tradisi yang diajarkan almarhum Bang Roy. Berhubung semua sepakat dan tak ingin kembali, kami kemudian melanjutkan kembali pendakian." "Apa nggak apa-apa kita terus melanjutkan perjalanan, Mas?" tanya Murni padaku. Sebenarnya agak meragukan, karena itu adalah kepercayaan penduduk lokal. Tidak percaya bukan berarti tidak menghargai, kan? "Sudah, berdoa saja. Semoga pendakian kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Bang Leo yang mendengar percakapanku dengan Murni. Beberapa menit kemudian, hujan mulai merintik, ditemani angin kencang. Baru di awal pendakian kami telah disuguhkan keanehan. Suara siamang yang tadinya bersahutan, kini hening seketika. Gunung Dempo seolah menolak kehadiran kami. Entah apa alasannya. Hujan yang tadinya merintik, kini mulai keroyokan, menderas dan membasahi tubuh. Hujan semakin menderas, kita harus memakai jas hujan. Pendakian baru dimulai, tapi kami sudah dipaksa harus berhenti untuk memakai jas hujan. Namun beberapa menit kemudian, cuaca kembali cerah. Jas hujan yang terus dipakai tatkala cuaca cerah membuat tubuh terasa pengap dan mulai berkeringat. Jika hal semacam ini dibiarkan, akan membuat stamina cepat terkuras. Kami harus berhenti sejenak untuk melepaskannya kembali. Hujan yang datang dan pergi sesuka hati membuat pendakian dihabiskan untuk memakai dan melepas jas hujan saja. Jelas ini akan membuat waktu pendakian molor. Hal semacam inilah yang akan meluluh lantakan mental. Jiwa yang kesal akan membuat hati dan pikiran merancau tak karuan. "Ini cuaca kenapa sih? Benar-benar hujan, benar-benar berhenti." Kondisi alam yang tak menentu membuat Tina kesal. "Sabar, ini ujian." "Ujian ya ujian, Tio. Tapi kalau begini bikin orang repot, kan?" Bang Leo hanya menggelengkan kepala melihat Tina menggerutu kesal. Trek yang basah ditambah lagi hujan yang datang dan pergi sesuka hati membuat pendakian menuju shelter 1 terasa berat. Murni yang notabene pendaki semula hampir beberapa kali tergelincir. Hal itu pula membuat kami berjarak lumayan jauh dari Bang Leo dan Tina. Tidak perlu cepat-cepat, puncak tidak akan lari dikejar. Yang penting kita selamat. Biarkan Bang Leo dan Tina di depan, asalkan kita masih bisa melihat mereka dari kejauhan. "Iya, Mas." Di atas sana, di kejauhan, kulihat Bang Leo mulai kewalahan menghadapi Tina yang kian kesal akibat cuaca tak menentu ini. "Jika trek di depan sana sulit, kamu tunggu, Mas, biar nanti dibantu melaluinya." "Iya." Lama tak mendaki membuat langkahku melambat, apalagi usia sudah tidak sebugar dulu. Kunci pendakian harus sabar. Dengan begitu, pikiran akan tetap tenang. "Iya, Mas, semangat." Berbeda dengan Tina, Murni nampak lebih tenang menghadapi hujan yang datang dan pergi sesuka hati. Itu juga mengherankan, mengingat ini adalah pendakian keduanya setelah beberapa bulan lalu, muncak ke Bukit Sulap. "Ayolah, pelan-pelan saja.
kita harus lanjut. Bang Leo terus membujuk Tina agar tetap melanjutkan pendakian, apapun situasi alam. Sebaiknya kita berjalan lebih cepat lagi, Mas, biar Mas bisa membujuk Tina agar tetap semangat. Aku mengikuti saran dari Murni. Kami menambah kecepatan langkah agar bisa menyusul Bang Leo dan Tina. Kamu kenapa? Tanyaku pada Tina tatkala mampu menyusul Bang Leo. Aku capek harus lepas pakai jas hujan terus. Semua juga pada begitu. Aku, Bang Leo juga Murni melakukan hal yang sama kok. Tahu tuh, jika ingin santai ya di rumah aja, rebahan di kamar. Cetus Bang Leo. Ya sudah, kita istirahat dulu deh. Tapi bentar saja ya. Soalnya perjalanan kita masih panjang. Baru juga dimulai kan? Nanti di shelter 1 kita istirahat makan siang. Sekalian aku kangen ngopi hangat buatanmu. Kamu bisa aja. Ada secercah harapan terbesit di wajah Tina tatkala senyumannya mulai mengembang. Ayo Tina, semangat. Sambung Murni. Nah betul itu, masa kamu kalah dengan Murni? Tio, bantuin aku berdiri dong. Ujar Tina sembari mengulurkan tangannya untuk bersambut. Aku menyambut tangan Tina, membantunya berdiri. Benar nih mau lanjut, nggak jadi istirahatnya. Lanjut dong, masa aku kalah dengan Murni? Nah gitu dong. Ingatkan misi awal jika kamu mulai lelah. Siap. Aku mengingatkan Tina agar selalu ingat apa tujuan mendaki Gunung Dempo, agar dia tetap memiliki semangat yang berkobar. Murni menepuk pundakku tatkala ia memulai pendakian melewatiku. Sebagai tanda kagum karena telah berhasil menyemangati Tina, ada perubahan formasi kali ini. Pendakian dimulai dengan Bang Leo paling depan, diikuti Murni, kemudian Tina. Dan aku tetap pada posisi awal, mengekor paling belakang. Cuaca kembali cerah tatkala kami memulai langkah. Jalur yang sedikit basah membuat trek menjadi licin. Kami harus tetap fokus dan hati-hati jika tidak ingin tergelincir dan jatuh. Sepanjang perjalanan lutut dibuat menekuk. Sesekali variasi tangga menghiasi pendakian. Kaki ditempah mencengkram kuat, sedangkan tangan harus berpegang pada akar-akar pepohonan. Beberapa kali harus melewati jalur air yang sempit. Beberapa puluh menit kemudian, terdengar suara Bang Leo yang telah terlebih dahulu di shelter 1. Mate aye, paduan kicik. Alhamdulillah. Mas, apa sih arti mate aye dan paduan kicik ini? Oh, mate aye artinya mata air, sedangkan paduan kicik artinya tempat istirahat kecil. Sama, bahasa Linggau juga begitu. Kalau aye itu ayo, kalau kicik itu kecik. Oh, wes ngerti toh? Durung mas. Weleh, adikku durung ngerti toh. So Jawa kamu mas, padahal ngertinya hanya segitu doang. Ngomong apa sih kalian? Potong Tina. Sesuai kesepakatan, mengingat hari sudah hampir pukul 12 siang. Di shelter 1 inilah rencana kami akan makan siang. Kebetulan tadi pagi Bu Ningsi membuat bekal untuk kami. Jadi Murni dan Tina tidak harus memasak. Walau hujan telah berhenti, gemuruh suara guntur di kejauhan masih tetap terdengar. Sepertinya akan ada hujan ronde kedua. Sepertinya akan ada hujan susulan. Kita harus segera mendaki agar tidak kemalaman tiba di shelter 3. Loh, aku sudah buatkan kopi. Tidak ingin mengecewakan Tina, kami menunda sedikit waktu pendakian untuk sekedar menikmati kopi, sembari meminta agar hujan tidak turun lagi. Walaupun terbilang terburu-buru, namun kenikmatan sang kopi tetap terasa. Sembari menyeruput kopi itu, hal yang ditakutkan akhirnya terjadi. Tony? Di shelter 1 memori tentang Tony berputar seperti gangsing di dalam kepala Tina.
Kenangan itu akhirnya menjelma dalam pikirannya. Aku bangkit dan menghadapinya. Berteriaklah Tina, luapkan semua beban di dalam dadamu. Aku yang mengetahui betul kisah itu, mencoba tegar di dalam kerapuan. Suara Tina menggema memenuhi belantara tersembunyi Gunung Dempu. Teriakannya begitu memilukan, membuat hati terasa tersayat sembilan. Murni mencoba menenangkannya. Ia memeluk Tina yang kini terduduk lemah berlandaskan kaki terlipat. Puaskan Tina, puaskan. Buang jauh-jauh semua penat, agar nestapa itu tidak lagi menyiksamu. Aku mengucapkan kalimat itu dengan suara lantang penuh emosi, diiringi tetesan jernih di kelopak mata yang mulai menitik dengan sendirinya. Sementara Bang Leo dan Murni hanya menyaksikan dengan bingung dalam keheningan. Tio, apa yang terjadi? Siapa Tony itu? Aku merengkuh diri agar tetap tegar, menahan pilu agar tetap sunyi. Tony adalah sahabat kecil kami, Bang. Dia juga lelaki yang sangat Tina cintai. Di gunung ini, dengan tangan ini. Aku berjalan satu langkah membelakangi Bang Leo. Tony genggam tangan ini, memintaku untuk berjanji padanya agar menjaga ibunya dan Tina. Ucapanku terhenti kala Tina mencekalnya. Cukup Tio, jangan buat aku semakin bersalah. Suara parau Tina, akibat tekanan antara tangisan dan luapan emosi, membuatku semakin mengingat memori tentang Tony. Aku mulai sadar, tidak baik jika aku ikut terhanyut di dalam kesendirian Tina. Saat ini yang dia butuhkan adalah dukungan, bukan penggalan kalimat tentang masa lalu. Tuhan selalu punya rencana di balik duka nestapa Tina. Kesalahan-kesalahan terdahulu akan memberi kita materi pembelajaran untuk bisa lebih baik. Sejatinya tidak ada orang yang benar-benar putih, dan tidak ada pula yang orang benar-benar hitam. Bangunlah Tina, sepahit apapun hidup, perjalanan akan tetap berlanjut. Jangan sia-siakan perjuangan Tony. Satu hal yang harus kamu ingat, Lara tidak ada yang meminta, nestapa tidak ada yang menempa. Sejarah kelam hanyalah sebuah konflik untuk kita pelajari. Perlahan Tina yang dibantu Murni mulai berdiri. Maafkan aku Tio, aku telah membawa suasana pendakian kita ke dalam nestapaku. Tidak apa-apa Tina, semoga dengan semua keluh kesah itu kamu bisa lebih kuat meniti jalan kehidupan. Kamu yang kuat ya Tina, semua akan indah bila waktu telah tiba. Murni benar, ujar Bang Leo ikut berbicara. Bukankah air hujan yang jernih berawal dari mendung yang gelap? Hidup ini seperti mendaki gunung, butuh kekuatan yang hebat untuk menggapai puncaknya. Namun ketika kita mampu menggapai puncaknya, keindahan yang nyatalah akan kita dapatkan. Suara gemuruh di atas langit, seolah memberi isyarat bahwa kami harus segera melanjutkan perjalanan. Sudah cukup waktunya kita terbelenggu dalam ketidakberuntungan. Kini sudah saatnya kita meniti langkah ke tempat selanjutnya. Kamu benar Tio. Ayo Murni, kita packing semua barang-barang agar segera melanjutkan perjalanan. Walaupun masih dalam kesendirian, setidaknya aku lega melihat Tina yang mulai tegar. Meskipun kami tahu sebenarnya kerapuan itu belum benar-benar sirna. Kami kemudian melanjutkan kembali pendakian, ditemani kabut tebal dan keheningan. Bibir seolah ragu ingin memulai perkataan. Takut salah berucap di dalam suasana yang kurang baik ini. Di sepanjang pendakian awan hitam berarak di atas langit, seolah mengundang hujan untuk turun. Hari yang seharusnya masih terang kini mulai menggelap, akibat kabut yang menutupi cahaya redup sang mentari. Formasi pendakian kali ini kembali ke format awal. Bang Leo sebagai navigator, diikuti Tina dan Murni, sedangkan aku masih setia mengekor paling belakang. Mas, kenapa setiap selang beberapa meter di pohon ada pelang bertuliskan Asmaul Husna? Akhirnya Murni memulai percakapan dengan pertanyaannya.
Sekarang Mas balik bertanya, yang menciptakan alam siapa? Allah. Aku memperlambat sedikit langkah agar Murni bisa mendengarkan dengan sesama penjelasan panjang yang akan aku utarakan. Begini, sebenarnya kalimat-kalimat itu berfungsi agar kita mengingat Sang Pencipta alam semesta di sepanjang pendakian. Jika kita harus mengingat Sang Penciptanya, sudah jelas alam akan memperlakukan kita dengan baik. Banyak orang yang menyepelekan hal itu. Tapi bagi Mas, pelang-pelang tersebut sangat berarti. Karena di setiap langkah, kepala kita akan terus mengingat Sang Pencipta alam semesta ini. Oh begitu ya? Iya. Namun siapa sangka obrolan itu membuat kami terpencar dari Bang Leo dan Tina. Loh Mas, kok Bang Leo dan Tina tidak ada di depan sana? Di depan sana ada tikungan. Mereka tak terlihat karena berbelok arah. Sejurus kemudian aku teringat bahwa belokan itu berada di antara shelter gerbang rimba dan shelter 1. Sedangkan saat ini kami berada di antara shelter 1 dan 2. Ya Tuhan, kami salah jalur. Semoga saja tidak tersesat, kataku dalam hati. Ada yang aneh dengan jalur ini. Hatiku mulai diliputi kecemasan. Mas ini kenapa? Kok ngomong sendiri? Sejenak aku mulai berpikir tatkala Murni mengatakan bahwa dari tadi aku berbincang-bincang sendiri. Sebentar, seingat Mas, jalur pendakian Gunung Dempo tidak ada jalanan bercabang. Aku berjalan melewati Murni untuk memastikan keberadaan tentang jalanan bercabang yang ia katakan. Sepertinya kita salah jalur. Mas ini aneh, siapa juga yang bilang jalan bercabang? Aku mengabaikan perkataan Murni. Pikiranku mencoba untuk mengingat-ingat jalur ini. Bersusah payah aku mengingatnya, namun pikiran seolah tak bereaksi. Iya, kita tersesat. Mas, aku kembali mengabaikan perkataan Murni. Mas. Di luar dugaan, kejadian ini membuatku linglung. Aku baru tersadar ketika Murni berteriak di balik daun telingaku. Iya. Mas ini kenapa sih? Macam orang linglung saja. Astagfirullah. Aku mencoba menguasai diri. Jangan sampai keanehan ini menguasai hati dan pikiranku. Aku melirik jam di tangan. Jarum pendeknya mengarah ke angka 3:30. Kita istirahat dulu. Sepertinya ada yang ganjil dengan jalur ini. Ganjil gimana, Mas? Coba kamu pikirkan. Perasaan tadi Bang Leo dan Tina masih terlihat dari kejauhan. Kan kata Mas, mereka belok. Aku menghela nafas. Murni, kamu jangan khawatir ya. Sebenarnya jalur yang kita lewati sebenarnya bukan jalur pendakian. Mas baru ingat, belokan itu berada di antara shelter gerbang rimba dan shelter 1. Coba kamu lihat pohon-pohon di sini. Tidak ada pelang bertuliskan 99 Asmaul Husna. Murni memeriksa ke sekeliling. Pandangan matanya mengedar ke semua pohon-pohon sekitar. Mata Mas yang picek. Itu ada pohon bertuliskan Asmaul Husna. Lagian siapa pula yang bilang ada belokan? Aneh. Sungguh aku telah dibuat linglung. Bagaimana bisa indera penglihatan ini tidak bisa melihat pohon bertuliskan Asmaul Husna yang berada tidak jauh dari posisi kami? Astagfirullah, kok Mas tidak menyadarinya? Kita istirahat dulu aja deh. Sepertinya pikiran Mas sedang tidak di sini. Kami pun duduk menyandar di batang pohon bertuliskan Asmaul Husna itu dengan tidak melepaskan tas carrier. Mas ini seperti habis menerobos semak-semak saja. Banyak akar-akar pepohonan nyangkut di carriernya. Dengan perhatiannya, Murni membersihkan akar-akar pohon yang tersangkut di carrier.
Sejurus kemudian mataku terbelalak tatkala melihat sebatang akar pepohonan yang murni buang dari tas karirku. Akar mimang. Aku perlahan mengambil akar yang hampir dibuang oleh Murni. Aku dapat memastikan bahwa itu adalah akar mimang karena sempat bertanya dan melihatnya di rumah Bang Roy saat pendakian pertama bersama Tony dan Tina. Dari warnanya yang kuning kecoklatan dengan akar mengujam ke tanah, melingkar berbentuk simpul, sudah dapat dipastikan. Dugaanku tidak salah lagi. Kenapa, Mas? Ada yang salah dengan akar itu? Akar mimang. Dulu Mas pernah melihatnya di rumah almarhum Bang Roy. Kata beliau, akar ini bisa membuat orang linglung atau kebingungan sehingga menyebabkan tersesat saat berada di sekitarnya. Dan katanya lagi, akar ini kerap kali dihubungkan dengan benda magis. Ah, Mas, ngomong apa sih? Murni jadi takut. Berdasarkan mitos, akar ini berasal dari pohon dewandaru. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa akar ini tumbuh dari akar beringin yang menggantung. Pada mitos lain, jika terdapat tempat yang sering membuat orang tersesat, maka bisa jadi di tempat tersebut terdapat akar mimang. Jadi, akar ini tidak bisa dipastikan dari mana asalnya, Mas. Iya, karena di Pulau Jawa ada beberapa orang mencoba mencarinya, namun mitos tentang keberadaannya tidak ditemukan. Akar yang misterius, sungguh menyeramkan. Memang menyeramkan. Menurut kepercayaan, akar ini memberikan efek kebingungan, hilang akal, linglung, atau bahkan lupa segala-galanya. Tidak tahu mau apa dan kemana tujuan bagi siapapun yang secara tidak sengaja melangkahinya. Akibatnya, seseorang tersebut akan terus berjalan dan berputar-putar saja di area akar mimang berada. Bahkan dalam beberapa kasus seseorang bisa saja tersesat. Oleh karena itu, akar mimang juga disebut sebagai pusaka penyesat. Wah, pengetahuan Mas akan alam luar biasa. Ah, tidak juga. Hanya saja Mas banyak bertanya. Jangan. Selain disebutkan pusaka penyesat, akar ini mempunyai banyak manfaat, antara lain sebagai pagar rumah, pagar diri, dan pengobatan. Akar mimang bisa ditanam di rumah, tetapi sebelum ditanam, konon tanaman ini harus dibawa memutar atau dibawa ke berkeliling rumah dengan arah putaran ke kiri. Karena memiliki mitos membuat bingung, akar mimang ini dipercaya bisa membuat bingung para pencuri yang masuk ke dalam rumah. Mereka akan kebingungan menemukan jalan keluar dari rumah itu. Jadi ini adalah keberuntungan kita bisa menemukannya. Masa mau dibuang? Lagi-lagi aku sepakat dengan kalimat yang mengatakan, tidak semua keburukan membawa kita ke hal yang buruk. Dan tidak semua kebaikan membawa kita ke hal-hal yang baik. Karena memang pada dasarnya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Setelah panjang lebar membahas akar mimang, kami pun melanjutkan kembali pendakian. Secara ajaib pula, tidak ada jalur bercabang di depan sana. Semuanya fata morgana. Trek yang tadinya didominasi tanah dan sedikit akar, sekarang lebih dominan akar dan sedikit tanah. Beberapa jalur sudah tidak seperti dulu lagi. Tanah yang tergerus hujan membuat akar-akar pohon yang menyembul seolah melintang di jalanan. Beberapa membuat kami kewalahan melintasinya. Sesekali juga tubuh harus meliuk-liuk, menyelip di celah-celah pohon sempit. Awan hitam yang tadi berarah, kini mulai mendatangkan rintik-rintik hujan. Walau tidak terlalu, tapi lumayan membasahi tubuh. Melihat rintik hujan tak mau berkompromi, aku mengajak Murni berhenti sejenak untuk sekedar memakai jas hujan. Kami pun berhenti dan berteduh di bawah pohon rindang. Setelahnya aku dan Murni melanjutkan kembali pendakian di tengah rintik yang mulai menderas. Sepertinya Bang Leo dan Tina telah sampai di shelter 2. Menurut Mas, kitanya yang lambat apa mereka yang terlalu cepat? Kitanya yang lambat, karena istriku yang hitam manis ini banyak bertanya. Idih, padahal Masnya yang linglung membuat kita terpencar jauh dari Bang Leo dan Tina.
Ternyata mendaki terkadang nggak fokus jika ditemani wanita cantik. Mas ini lucu ya. Dulu lugunya minta ampun. Keringat dingin saat ingin mengungkapkan perasaan pada adik. Sekarang aja udah punya anak satu. Baru ada romantis-romantisnya. Padahal dulunya tuh ya, adik sampai kesal. Hanya menunggu satu kalimat saja. Harus menunggu berjam-jam. Kamu masih ingat ternyata. Lucu ketika mengenang kembali masa itu. Aku begitu lugu. Memang benar apa yang dikatakan Murni. Butuh waktu berjam-jam untuk mengutarakan perasaanku dengannya. Dia cinta kedua setelah ibuku. Dan aku berharap semoga dia juga yang terakhir. Sudah, kita lanjut lagi. Nostalgia tidak akan pernah berakhir jika dikisahkan. Kusambut tangan wanita yang hampir 2 tahun ini menyerahkan hidup padaku itu. Kemudian bersama-sama meniti langkah memulai pendakian. Beberapa puluh menit berlalu. Kami akhirnya tiba di shelter 2 tatkala hari mulai gelap. Bukan karena cuaca sedang mendung, tapi memang sianglah yang akan berganti malam. Hal pertama yang kami lihat, keberadaan Bang Leo di dalam shelter seorang diri. Dalam hati bertanya-tanya, kemana Tina? Setelah benar-benar sampai, aku pun mempertanyakan perihal Tina pada Bang Leo. Loh, bukannya Tina bersama kalian? Bang Leo ini aneh. Bukannya sedari tadi Tina bersama abang? Ketegangan mulai terjadi. Hari yang mulai menggelap membuat kami semakin khawatir. Sudut pandang Tina. Bung, aku mau pipis. Pipis aja di semak-semak sana. Bukannya memberi perhatian atau menunggu di kejauhan, Bang Leo malah terus mendaki. Abang mau kemana? Tungguin dong. Enggak ditungguin juga nggak apa-apa kan? Ada Tio dan Murni di belakang. Bang Leo benar. Andai dia tidak menungguku, di bawah masih ada Tio dan Murni. Ya sudah, abang duluan aja. Aku nanti barengan mereka. Aku pun masuk ke dalam semak-semak. Tonggak tolak ke kiri dan kanan sebelum melakukan keinginan itu. Setelahnya, aku mulai pendakian dengan langkah pelan, berharap Tio dan Murni akan menyusul. Tapi ketika hujan rintik menghiasi hari yang mulai temaram, Tio dan Murni tak kunjung datang. Aku pun memanggil mereka tatkala kesunyian hutan membuatku takut. Kesal karena tidak mendapatkan jawaban, aku berteriak kencang disertai tangisan. Tio, Murni, Bang Leo, kalian di mana? Aku menangis seorang diri karena sudah capek memanggil nama ketiga teman-temanku yang tak kunjung kudapatkan jawabannya. Hari yang mulai gelap membuatku ketakutan. Tio, aku memanggilnya dengan sisa suara yang tersisa, tapi tetap tak mendapatkan jawaban. Di tengah rasa takut yang begitu dahsyat, aku mengambil headlamp di dalam carrier. Tanganku bergetar tatkala dingin angin malam ditemani rintik hujan menerpa tubuh. Tio, panggilku pelan karena bibir sudah tak mampu lagi mengeluarkan suara nyaring. Murni. Aku semakin takut tatkala mendengar suara rintik terinjak di tengah rintik hujan di sela hari yang mulai temeram. Rasa takut semakin hebat saat indera pendengaran menangkap sebuah suara derap langkah pelan di dalam semak-semak yang seolah semakin mendekat. Aku berjalan perlahan menghampiri pohon rindang untuk bersembunyi di balik batangnya. Tubuhku bergetar hebat, diiringi peluh keringat di tengah hujan yang terus merintih. Tio, aku takut. Ucapku pelan yang kini duduk terlungkup, menyembunyikan wajah di antara dua lutut, dengan paha yang melingkari paha dan betis. Tio, aku takut Tio. Kalian di mana? Ketakutanku semakin menjadi-jadi tatkala merasakan derap langkah pelan itu seolah semakin mendekat. Aku menahan rasa takut itu dengan cara berupaya agar tetap mematung. Aku kian merapatkan wajah yang masih bersembunyi di antara kedua lutut, berbalutkan kedua tangan. Jantung berdegup begitu kencang.
Letaknya kacau dan tak beraturan. Tubuh yang lemas bercampur keringat membuat lidah terasa keluh. Si pemilik derap langkah kaki itu sepertinya mengintai reaksiku. Hanya doa yang kupanjatkan dalam hati, meminta pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah hamba. Tio, kamu di mana? Aku takut. Kamu kenapa duduk di sini sendirian? Bahagia rasanya tatkala mendengar suara orang menyapa. Perlahan aku mengeluarkan wajah dari degapan tangan di antara dua lutut. Aku terpencar dari kawan-kawan. Seorang pria yang diperkirakan seumuran denganku tengah berdiri dengan cara sedikit membungkuk menghadap ke arahku. Memangnya kemana teman-temanmu? Aku tidak tahu. Kamu tersesat? Mungkin iya. Dah jangan takut, kita barengan aja. Aku memberanikan diri mengobrol dengan pria yang belum diketahui namanya ini. Karena memang saat ini aku sangat takut. Setidaknya dengan adanya dia, aku tidak takut lagi. Lagi pula, kalau melihat dari caranya yang memperlakukanku, sepertinya pria ini orang baik. Kamu pasti lapar. Nih, makanlah. Pria itu menyodorkan sepotong roti dan sebotol air minum berukuran sedang. Awalnya aku ragu untuk menerima roti itu. Tapi, rasa lapar di perut membuatku tidak bisa menolaknya. Aku pun mengambil dan melahapnya dengan lapar. Pelan-pelan, aku juga dulu sering lapar. Sebelum orang baik datang dan menolongku, aku sering menghabiskan makanan pendaki hingga tak bersisa. Ucapan pria itu membuat aktivitas makanku terhenti. Maksudnya, kamu sering mencuri? Atau jangan-jangan roti ini juga hasil? Jangan tanyakan tentang roti itu. Yang penting kamu tidak kelaparan. Ukuran roti ini lumayan besar. Rasanya tidak habis jika aku memakannya sendirian. Ini, makanlah. Tidak, aku sudah kenyang. Karena tadi habis makan satu. Tanpa malu, aku menyimpan sisa roti itu di dalam saku kecil tas carrier. Oh iya, kita belum kenalan. Namaku Tina. Kamu siapa? Dia sepertinya mengalihkan pembicaraan. Tidak penting siapa namaku. Yang penting kamu bisa kembali bertemu dengan teman-temanmu. Aku menarik kembali uluran tangan yang tadi ingin bersalaman dengan pria itu. Oh ya Tina, kalau makannya sudah selesai, sebaiknya kita lanjutkan pendakian. Aku bersusah payah mencoba bangkit, karena memang tas carrier tidak kulepaskan dari tadi. Carriernya pasti berat. Sini biar aku yang bawa. Gak usah, aku kuat kok. Sudah, gak usah menolak. Biar aku saja yang bawa. Karena dia memaksa, aku melepaskan tas carrier itu dan memberinya pada pria ini. Setelahnya, barulah kami berjalan meniti jalur pendakian bersama-sama. Selang beberapa menit kemudian, aku kembali membuka percakapan. Oh iya, tadi katanya sering menghabiskan makan pendaki. Memangnya kamu bukan pendaki? Dulu aku seorang pendaki, tapi sekarang tidak lagi. Kini aku tinggal dengan damai bersama kakek di lereng kawah Merapi Dempo. Kamu tinggal di sana? Iya. Aku kaget mendengar perkataannya yang mengatakan bahwa dia tinggal bersama kakeknya di lereng kawah Merapi Dempo. Karena setauku Gunung Dempo termasuk salah satu gunung berapi aktif. Bisa saja sewaktu-waktu mengeluarkan abu vulkanik atau bahkan meletus. Kalian tidak takut jika suatu saat nanti Gunung Dempo meletus dan mengeluarkan abu vulkanik? Kan bahaya untuk manusia. Ini pesan untuk kita semua. Jangan pernah takut akan hal itu. Khususnya bagi seorang pendaki yang ngakunya pecinta alam. Pada prinsipnya, jika kita menaati peraturan yang ada dan tetap berbuat baik pada alam, niscaya alam akan membalasnya dengan kebaikan pula.
bicaramu macam petua bijak sang leluhur. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku sedih melihat alam mulai rapuh atas ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oh iya, kamu habis dari mana? Kok tiba-tiba sudah berada di hadapanku tadi? Kata kakek orang baik itu akan datang, dan aku ditugaskan untuk memastikan pendakiannya baik-baik saja. Tapi sayangnya, ada kesalahan yang seharusnya tidak terjadi dalam pendakian mereka. Siapa orang itu? Orang baik memiliki hati bersih dan jiwa yang putih. Terus, pelanggaran apa yang dia lakukan? Sesuatu yang disepelekan, namun memiliki arti penting dalam urusan keselamatan. Banyak bertanya malah membuatku penasaran. Jawab pria ini selalu mengundang teka-teki. Daripada pusing memikirkan arti dari ucapannya, aku pun berhenti bertanya. Kubiarkan menjadi misteri, ketimbang bertanya tak mendapatkan jawaban pasti. Kita hampir sampai di shelter 2. Sebaiknya kamu melanjutkan kembali pendakian seorang diri, karena aku masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Aku takut. Bukannya menjawab, pria itu malah dengan cepatnya meniti jalur turun. Pergerakannya begitu cepat. Tengah malam yang kian gelap, dia seolah hilang begitu saja. Aku mengambil tas carrier yang dia letakkan begitu saja di tanah. Setelahnya melanjutkan perjalanan seorang diri. Tina! Panggilan murni. Percuma dipanggil. Sepertinya Tina bukan hanya terpencar dari kita saja. Bisa jadi ada yang ganjil. Mas mungkin benar. Jika Tina hanya tersesat biasa, pasti kita bertemu dengannya. Musabab, posisi kita ada di belakangnya. Hari kian gelap. Kami terpencar-pencar. Sulit kubayangkan bagaimana keadaan Tina sekarang. Di tengah hari yang mulai temeram, temani rintik hujan, apalagi seorang diri, jelas mentalnya akan dipertaruhkan. Lantas bagaimana mas? Kasihan Tina. Mas ingat, dulu ibu pernah berpesan, jika kita kesulitan atau tak tahu arah jalan pulang, panggil sama serunting sakti ke arah hulu sebanyak 3 kali, maka kita akan diberikan petunjuk. Aku mencari tempat yang lebih tinggi, sebuah pohon tumbang menjadi incaran. Aku lalu menaikinya, kemudian berteriak dengan suara lantang. Punya serunting sakti, beri petunjukmu. Anak cucumu tak tahu jalan pulang. Dia sudah aku antar orang baik. Setelahnya aku berpindah ke arah barat dan mulai mengumandangkan azan. Suara azanku menggema seolah menerobos belantara tersunyi Gunung Dempu. Ada hati yang bergejolak tatkala mengumandangkannya dengan suara lantang. Saat azan itu selesai dikumandangkan, hujan yang tadinya merintik kini berganti angin kencang. Hembusannya membuat riuh dahan-dahan pohon. Mereka bergerak satu sama yang lainnya hingga membuat dahannya yang patah. Sepersekian detik dari dahan patah itu, terdengar suara orang berteriak. Dari mana suara dahan patah dan teriakan itu? Tanyaku kepada Murni dan Bang Leo. Dari arah bawah mas, dijawab oleh Murni. Itu pasti suara Tina. Iya mas, itu suara Tina. Kamu di sini saja, biar mas yang nyusul ya. Bang Leo, titip Murni. Ya sudah, kamu pastikan cepat. Itu Tina atau bukan? Dengan langkah cepat aku meniti jalan turun. Beberapa menit meniti jalan turun, aku melihat cahaya headlamp di kejauhan. Itu pasti Tina, pikirku. Aku kian mempercepat langkah agar lebih cepat menggapainya. Tina? Tidaklah begitu sulit untuk Tina mengenali suaraku. Tio, apakah itu kamu? Iya Tina, aku Tio.
Hingga tak beberapa lama kemudian aku tiba di dekatnya. Alhamdulillah, kamu kemana saja Tina? Kami hampir frustasi mencarimu. Ceritanya panjang Tio. Aku tadi hampir tertimpa dahan pohon. Aku berpikir sejenak mendengar perkataannya. Ternyata apa kata ibu ada benarnya. Saat ini aku telah membuktikannya sendiri. Dan alhamdulillah berhasil. Tapi kamu tidak apa-apa kan? Iya, tidak apa-apa Tio. Ya sudah cepat. Shelter 2, tidak beberapa lagi. Murni dan Bang Leo menunggu di sana. Aku membantu Tina melintasi jalur pendakian yang kian terjal ini. Karena memang shelter 2 tidak jauh lagi. Tidak membutuhkan waktu hingga puluhan menit. Aku dan Tina sampai di shelter 2. Kedatangan Tina disambut Murni dengan pelukan hangat tatkala ia selesai menurunkan karirnya. Kamu kemana saja Tina? Aku tadi tidak tahu jalur. Hari yang gelap membuatku takut. Aku tidak berani melanjutkan perjalanan. Beruntung tadi ada pria baik yang menolongku. Mendengar itu, aku melihat-lihat ke arah bawah jalur. Barangkali orang yang Tina maksud ada di belakangnya. Kamu mau kemana Tio? Mencari orang yang kamu maksud. Dia sudah turun. Katanya masih ada tugas lain yang harus dia selesaikan. Alhamdulillah, untung kamu bertemu orang baik Tina. Kalau tidak, entah bagaimana nasibmu. Iya, alhamdulillah. Tapi kenapa dia turun? Memangnya dia bukan seorang pendaki? Paling warga lokal yang mengambil kayu di sekitar wawasan gunung ini. Nimbrung Bang Leo. Ini semua gara-gara abang. Herdik Tina pada Bang Leo. Kalau tadi abang tidak keras kepala dan mau menungguku, semua ini tidak akan pernah terjadi. Jika tadi aku kenapa-napa, aku tidak akan maafkan abang. Sudah. Yang penting kita sekarang sudah berkumpul kembali. Nggak perlu saling menyalahkan. Siapa yang nggak kesal Tio? Hanya disuruh menunggu sebentar saja. Bang Leo nggak mau. Dasar nggak setia kawan. Sudah Tina, kamu pasti lapar kan? Ayo kita makan. Aku sudah masak tadi. Bang Leo hanya diam tanpa sedikit pun membalas atau berkilah atas tuduhan Tina. Diamnya seolah membenarkan semuanya. Tidak Murni, aku masih kenyang. Ngopi? Tawar Murni. Boleh. Hujan yang sudah benar-benar berhenti membuat acara ngopi lebih menyenangkan dari sebelumnya di shelter 1 yang terbilang buru-buru. Sembari menyeruput secangkir kopi hangat, aku bertanya pada Tina sosok pria yang menolongnya. Dia tidak menyebutkan namanya. Aku memang tidak terlalu banyak bertanya karena jawabannya yang mengandung teka-teki membuatku pusing. Maksudmu? Begini loh Tio, orang itu memang misterius. Masa katanya dia tinggal di lereng kawah Merapi Dempo bersama seorang kakek lagi? Masa kakek-kakek masih kuat mendaki Gunung Dempo yang memiliki ketinggian lebih dari 3000-an mdpl? Kamu ngomong apa Tina? Nah kan Tio, kamu juga bingung. Coba kamu ceritakan pelan-pelan. Intinya begini Tio, katanya dia turun gunung karena diperintah kakeknya yang memastikan pendakian orang baik. Orang dulu telah menyelamatkan dia. Karena kebaikan orang itu, dia sekarang hidup dengan damai bersama kakeknya di lereng kawah Merapi Dempo. Terus katanya lagi, sungguh sangat disayangkan di dalam pendakian orang baik itu terdapat kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Setelah Tina bercerita, aku menghampirinya, menempelkan belakang telapak tanganku di keningnya. Apaan sih Tio? Kamu tidak sedang berhalusinasi kan? Ceritamu macam drama di film-film. Tidak Tio, ini menarik. Barangkali ada hubungannya dengan kita. Sambung Bang Leo. Ayo Tina, teruskan ceritamu.
Pelanggan apa yang dia maksud? Sesuatu yang sering disepelekan, tapi mempunyai peran penting dalam keselamatan. Begitu katanya. Sesuatu yang sering disepelekan, tapi mempunyai peranan penting dalam keselamatan. Aku mengulang kembali perkataan Tina. Iya, aku punya buktinya. Dia memberikanku roti dan baru aku makan setengahnya. Tina pun mengeluarkan roti yang dia maksud dari dalam saku kerirnya. Apa ini, Tina? Loh, kok bukan roti? Pungkas Tina. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.